Sudah lengkap? Ada yang sosialisasi? Oke. Kita mulai saja ya untuk pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, Ibu minta KM untuk menyiapkan, memimpin, berdoa. Silakan KM. Sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Dalam hati mulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat ya buat kita semua. Amin. Sebelum mulai belajar, Ibu absen terlebih dahulu. Adivina, Aditya, Ajun, ya. Afripin, Alena, Alinda, Alia, Amelia Putri, Amar. Waalaikumsalam, langsung duduk. Anggraini, Daroni, Diah Ayu, Diah sosialisasi. Gerhan, Haikal, Helda, Yanju, Indah, sosialisasi. Ingrid, Ingrid sosialisasi. Irfan, Irfan sakit. Waalaikumsalam. Ya, langsung duduk, Grid. Jingga, Jingga hadir. Krisnani, Krisna, Krisna ada hadir ya. Muhammad Naufal, belum ya. Waalaikumsalam. Naela, barangkali nanti muncul, kasih tahu. Putri Mutia, Putri Mutia ada. Revalina, Rio, Risma, Seli, Sela, Siti Nur Iftita, Suci, ya. Susanti, Susanti sosialisasi. Tiara Nur, Tiara Putri, ya. Oke, berarti ada 2 orang yang sosialisasi ya. Ini udah pagi apa siang ya? Siang ya. Selamat siang semuanya. Siang. Kurang semangat. Selamat siang. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Kalau Ibu bertanya kabar, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya?
Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nggak apa-apa buat Yanju. Sebelum mulai belajar untuk membangkitkan rasa motivasi kita belajar geografi tentunya ya. Jadi Ibu kasih yel-yel nih. Yel-yel ini yel-yel pada saat Ibu kuliah waktu di UPI. Jadi kalau misalkan Ibu katakan salam geografi, kalian kepalkan tangan dan jawab lestari bumiku. Salam geografi. Lestari bumiku. Salam geografi. Lestari bumiku. Oke, terima kasih. Semoga sesuai dengan apa yang kita ucapkan tadi ya, bumi kita lestari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat membuat apa kemarin? Acungkan tangan. Mempelajari bentuk-bentuk teori keruangan kota. Ya. Ternyata keruangan kota itu banyak bentuknya dan tidak semua bisa diterapkan di Indonesia karena beberapa alasan. Seperti konsentris yang sangat susah untuk diterapkan di Indonesia karena topografinya yang tidak rata. Iya, kemarin kita sudah praktek membuat teori pola keruangan kota ya berupa maket. Ada yang kelompoknya kebagian teori konsentris, ada yang kebagian sektoral, ada yang kebagian inti ganda. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata kota itu mempunyai pola, walaupun tidak semuanya bisa menerapkan dengan teori pola keruangan yang kemarin ya, tapi ada beberapa yang bisa diterapkan di Indonesia, ada juga yang diterapkan di luar negeri. Dan ada teori-teori yang tidak cocok di Indonesia. Salah satunya masih ingat teori apa yang tidak cocok? Konsentris ya, yang bentuknya bulat, melingkar. Kenapa tidak cocok? Karena topografi Indonesianya yang tidak rata gitu. Cocoknya kalau konsentris itu di daerah yang rata. Kalau Indonesia lebih cocoknya dengan menggunakan sektoral atau inti ganda. Setelah kemarin kita belajar tentang teori pola keruangan kota, pada minggu berikutnya, minggu sebelumnya juga kita sudah membahas desa. Nah, sekarang kita ke interaksinya, hubungan. Kita akan belajar tentang menghitung teori-teori interaksi. Sambil mengulas materi yang kemarin, coba ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Kemarin membahas apa sih? Yang kita membuat gedung-gedung, gitu, menata. Ya, Suci? Kemarin kan belajar tentang teori pola keruangan kota. Iya. Ya, yang pertama ada teori konsentris, yang Iya. kedua melingkar. Iya. Nah, ini ada zona. Ada zona yang zona satu daerah pusat kegiatan di TPD sama DPK. Terus zona kedua ada zona pelatihan di zona perdagangan. Zona ketiga ada pemukiman kelas rendah, guru. Zona yang keempat ada pemukiman kelas menengah. Sama zona kelima ada Ngelaju. Yang pola keruangan kota yang kedua ada dari sektoral. Dari sektoral punya 5 zona. Zona yang pertama zona daerah pusat kegiatan CPD. Yang kedua ada zona tempat produksi dan daerah industri. Terus yang ketiga ada zona pemukiman kelas rendah. Yang keempat ada zona pemukiman kelas menengah. Yang kelima ada zona pemukiman kelas atas. Terus yang terakhir ada teori inti ganda. Teori inti ganda itu punya 9 zona. Zona yang pertama daerah konsentris bisnis, DD. Daerah yang kedua ada daerah pekerjaan Manufaktur, iya. Yang ketiga pemukiman kelas rendah. Zona keempatnya pemukiman kelas menengah.
Zona kelimanya pemukiman kelas tinggi. Zona keenam daerah industri beras. Zona ketujuhnya daerah di luar daerah pusat kegiatan. Terus yang zona kedelapannya pemukiman suburban. Yang kesembilannya ada daerah industri suburban. Iya. Beri tepuk tangan untuk Amel sama Suci yang sudah menyampaikan dengan cukup bagus sekali ya. Nah, ini ada apa? Gambar apa? Grage Mall. Yang ada di mana? Cirebon. Semuanya sudah pernah ke sini belum? Sudah. Wah, berarti Ibu yang telat ya. Ibu belum pernah ke sini sama sekali. Coba Cung, ada berapa yang sudah main ke Mall Cirebon? Kita kan orang Indramayu nih ya, tapi sering ke Grage. Berapa kali kira-kira kalian sudah pernah ke Grage sampai seusia ini? 1 kali? 2 kali? Ada yang lebih dari 3 kali? 3 kali? Wah, luar biasa ya. Nah, kenapa di sini Ibu cantumkan gambar Grage Mall? Kaitannya dengan interaksi ya. Di sini interaksinya itu bisa interaksi wilayah dalam bentuk desa ke desa ataupun kota ke kota. Grage Mall ini milik atau berada di wilayah Cirebon. Kita ada di Indramayu. Namun kita orang Indramayu sering ke Cirebon, terutama mengunjungi ini Grage. Nah, pada materi kali ini akan Ibu sampaikan tentang menghitung kekuatan interaksi di mana di dalamnya ada rumus titik henti. Nanti Ibu akan ajak kalian untuk berpikir kritis dalam rangka menghitung ya. Jadi kita kan Indramayu nih tapi tidak punya mall. Coba kita ciptakan mall di daerah kita, lokasi idealnya di mana supaya lokasi tersebut bisa terjangkau dari beberapa titik gitu. Nanti pada saat pemecahan masalah, kalian akan Ibu ajak untuk menghitung beberapa titik yang sudah Ibu tentukan antara Indramayu Cirebon, Indramayu Subang, Patrol Haurgelis dengan Patrol Pamanukan. Ibu di seusia segini tuh belum pernah loh ke sini. Berarti memang mall itu salah satu daya tarik Cirebon juga ya? Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini dengan pendekatan saintifik, yaitu model pembelajaran problem based learning, pemecahan masalah atau berbasis masalah. Peserta didik atau kalian nanti dapat menganalisis faktor-faktor interaksi ke ruangan desa kota, dapat menghitung kekuatan interaksi wilayah dengan rumus teori interaksi, di mana nanti teori interaksi akan Ibu jelaskan dulu pada awalan ya, ada 3 rumus, serta dapat menyimpulkan dampak interaksi desa kota secara kreatif, kerjasama, dan percaya diri. Nah, ini beberapa bangunan. Yang ini sudah pada tahu semua ya? Apa ini? CSB. Di sini ada bioskop nggak sih? Ada ya. Terus yang ini ada apa nih? Bangunan sekolah kita, SMA Negeri 1 Anjatan. Yang sebelah sana apa? Pom bensin. Yang ini? Rumah Sakit Mitra Plumbon yang ada di Cirebon. Kenapa Ibu tampilkan gambar-gambar seperti ini? Ini adalah salah satu contoh bangunan-bangunan yang bersifat umum atau sarana pelayanan umum, baik dari pendidikan ataupun ini hiburan ya. Ini untuk kesehatan seperti itu. Pada dasarnya harusnya pembangunan yang sarana umum seperti ini itu harus dengan teori. Supaya apa? Supaya lokasinya ideal. Supaya interaksi yang terjadi itu kuat, sama-sama kuat. Jadi nanti tidak jomplang gitu, tidak hanya salah satu saja yang kuat, namun sebelahnya kurang kuat, seperti itu. Ke CSB udah pernah? Ibu juga belum. Cung yang sudah? Wah, luar biasa Cirebon berarti ya. Nah, ini teori yang pertama dalam menghitung kekuatan interaksi. Yang pertama, model gravitasi. Awalnya ini dari Newton ya, dari tarik-menarik. Rumusnya yaitu interaksi wilayah A dan B didapat dari penduduk wilayah A dikali penduduk wilayah B, atau penduduk wilayah yang satu dikali penduduk wilayah yang kedua dibagi dengan jarak
kedua wilayah tersebut yang dikuadratkan. Nah, di sini ada tarik menarik ya. Jadi interaksi ini kan hubungan antara dua wilayah atau juga bisa lebih, bisa 3 wilayah ataupun 4 wilayah. Model gravitasi ini digunakan untuk menghitung kekuatan interaksi suatu wilayah. Jadi misalkan kalian mau menghitung nih kekuatan interaksinya lebih kuat mana ya, Indramayu ke Cirebon apa Indramayu ke Subang, bisa menggunakan rumus ini. Dengan catatan harus diketahui dulu penduduk Indramayunya berapa, penduduk Cirebonnya berapa, dan penduduk Subangnya berapa gitu. Nanti bisa diketahui gitu. Oh, ternyata yang lebih kuat Indramayu ke Cirebon. Kenapa bisa kuat? Karena tadi ada mall. Terus juga dari sarana kesehatan juga Cirebon itu lebih lengkap ya, lebih bagus. Ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan dan banyak diminati oleh warga Indramayu. Nah, rumus yang kedua ini titik henti atau breaking point teori. Rumus titik henti ini ya, sama saja, dA, dB. Rumusnya jarak dibagi 1 plus akar dari penduduk wilayah B atau penduduk wilayah A dibagi dengan jumlah penduduk wilayah yang satunya. Dengan catatan penduduk yang di atas itu adalah jumlah penduduk yang paling banyak. Nah, lihat yang B ya, yang ini nih. Wilayah B ini jumlah penduduk yang paling banyak dan wilayah A-nya jumlah penduduk yang paling sedikit. Nanti ditariknya dari jumlah penduduk yang paling sedikit. Dari sini. Seperti itu. Ada yang nangis? Oh, bukan. Masih ingat nggak tadi rumusnya? Jarak dibagi 1 plus akar dari penduduk wilayah yang banyak dibagi penduduk wilayah yang sedikit. Untuk AB ini hanya simbol saja, tergantung soalnya. Nah, soal yang ini dengan desa T dan desa S. Seperti yang tadi di awal Ibu bilang bahwa wilayah itu tidak hanya desa dan kota saja, bisa kita hitung desa dengan desa, kota dengan kota, ataupun desa dengan kota. Ini ada contoh soal desa T dengan desa S yang jaraknya 12 km, penduduk desa T-nya ada 40.000 jiwa, penduduk desa S 10.000 jiwa. Akan direncanakan dibangun taman. Berdasarkan teori titik henti, taman sebaiknya dibangun di mana? Jaraknya berapa? 12. Jumlah penduduknya yang paling besar 40.000 ya. Ada angka 4 dengan angka 1. Abaikan nolnya. 4 dibagi 1 berapa? 4. Akar 4? 2. 2 ditambah 1? 3. 12 dibagi 3? 4. Ada yang jawabannya 4? B dengan C ya? Yang betul yang mana? Dari desa yang atau dari wilayah yang penduduknya sedikit? Yaitu C, dari desa S. Dari 2 rumus yang Ibu sampaikan ada pertanyaan? Model gravitasi sama titik henti saja dulu. Mau nanya tentang titik henti. Iya. Teori titik henti itu bisa buat semua wilayah yang ada di Indonesia? Kalau untuk wilayah, semua wilayah di Indonesia, bahkan dunia bisa ya menerapkan titik henti. Namun ada catatannya. Ada syarat-syarat yang harus menerapkan titik henti gitu. Semua wilayah bisa menerapkan titik henti dengan catatan, 1, keadaan ekonomi penduduknya sama. Jadi yang pertama, keadaan ekonomi penduduk sama. Yang kedua, sarana dan prasarana, transportasi dan lain sebagainya juga sama. Dan yang ketiga, daya beli masyarakat.
Jadi sebelum menerapkan teori titik henti, misalkan nih ya, mau membangun mall antara Indramayu dan Subang. Bisa menggunakan titik henti, tapi diamati dulu ininya. Daya beli masyarakatnya sama apa tidak gitu. Orang Indramayu sama orang Subang. Kemudian sarana prasarananya sama apa tidak gitu. Dan keadaan ekonomi penduduknya sama apa tidak. Biasanya kalau wilayah yang berdekatan itu hampir sama ya. Jadi kayak Indramayu, Subang itu hampir mirip-mirip. Hanya perbedaan di budaya saja. Karena perbatasan, jadi Subangnya masih Sunda, Indramayunya perbatasan dengan Cirebon, itu sudah masuk ke Jawa. Seperti itu. Jadi pada saat kalian mau menerapkan, kalian analisis dulu daya beli masyarakatnya bagaimana, sama apa tidak, apakah sama-sama tinggi, apa sama-sama rendah, seperti itu. Kemudian ekonominya bagaimana. Apabila tidak sama, maka jangan menerapkan teori ini. Afripin, selamat siang. Siang. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi ya. Kalau siang tepuk tangan, tepuk satu kali. Selamat pagi. 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 Selamat siang. Biar yang ngantuk bangun. Ada satu rumus lagi, yaitu ini kesimpulannya nih. Kesimpulan untuk titik henti. Jadi, aksesibilitas penduduk terhadap sarana dan prasarana pada wilayah dengan populasi tinggi lebih luas daripada wilayah dengan populasi rendah. Sehingga hasil penentuan jarak lokasi ideal umumnya lebih dekat dengan wilayah dengan penduduk yang lebih sedikit. Makanya kenapa menariknya dari penduduk yang paling sedikit. Nah, satu lagi yaitu teori grafik atau teori indeks konektivitas. Yang rumusnya jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota. Untuk menghitung kekuatan interaksi wilayah dengan rumus ini tanpa mengetahui jumlah penduduk dan jaraknya. Jadi ini bisa diterapkan untuk soal yang berupa gambar. Seperti ini contohnya ya, ada 2 titik dan ada 1 garis. Berarti kekuatan interaksinya, garisnya ada berapa, titiknya ada berapa. Garisnya ada berapa ini? 1. Titiknya? 2. Berarti 1 dibagi 2 atau 0,5. 0,50 atau setengah. Ini ada pembagian kelompok, akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ini sudah Ibu atur ya, komposisi laki-laki dan perempuannya, jadi seimbang. Akan Ibu bagikan lembar kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama ini kalian ditugaskan untuk menghitung titik henti dan teori gravitasi Indramayu dan Subang. Jadi diibaratkan gini ya, kalian punya uang banyak atau miliarder gitu, atau ingin membangun mall di antara Indramayu dan Subang, maka titik hentinya di jarak berapa kilometer dari wilayah yang mana, seperti itu. Untuk mencari penduduknya bagaimana, Bu? Silahkan kalian bisa cari ke website BPS atau bisa googling ya. Jadi sambil googling nanti dicatat jumlah penduduknya berapa, Indramayu berapa, Subang berapa gitu. Dan kelompok 2 menghitung Indramayu dan Cirebon. Kalau tadi itu kan ada mall-mall ya, tapi pusatnya di Cirebon semua. Coba deh kita hitung gitu Indramayu dan Cirebon, sebenarnya lokasi idealnya di mana? Seperti yang kita ketahui, Indramayu dan Cirebon ini kan mempunyai keadaan ekonomi yang sama, budayanya juga sama. Kita coba menggunakan titik henti untuk menentukan lokasi ideal dari 2 wilayah ini. Dan yang 3-4, ini patrol Pamanukan dan patrol Haurgelis. Andai kata mau dibangun mall antara wilayah patrol dan Pamanukan, idealnya di mana? Kalau
mau dibangun patrol haur gelis, idealnya di mana? Seperti itu. Nah, ini kelompoknya. Silahkan kalian berkumpul ke kelompok masing-masing sesuai nama ini, namun jangan merubah tempat duduk ya. Ini ada 4 baris, berarti per kelompoknya 1 baris. Jadi kelompok 1 ada di baris paling kiri, tangan ibu sana 1, 2, 3, 4. Silahkan. Di tabel jumlah penduduk di sini cuma ada 1 tabel, nanti kalian bagi 2 saja. Indramayu berapa, Subang berapa gitu, atas bawah. Sudah sesuai kelompok. Nah, kalian bisa berkumpul berhadap-hadapan. Kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Besok silakan lebih mengelompok lagi dalam 1 barisnya. Ke sini. Ya. Silakan lebih mengumpul lagi per kelompoknya, tapi dalam barisan yang sama, gitu. Paham nggak? Berarti Afrifin ke sini. Nah. Salah. Biar ibu ngontrolnya enak gitu, kelompok kerja dari sini. Nah ya, silakan kalian cari solusi lokasi idealnya di mana dari kedua wilayah yang sudah ibu bagi. Kelompok 2. Nama kelompoknya 1, 2, 3, 4. Kasih agak ke sana, Nok, biar ibu bisa lewat. Nah, ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Kalian diskusikan, kalian cari jumlah penduduk, jaraknya, titik hentinya di mana, kekuatan interaksinya berapa. Dan disimpulkan ya. Kesimpulan itu bisa berdasarkan sosial budaya, keadaan ekonomi, sarana prasarana, ataupun juga bisa dari daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat kedua wilayah tersebut. 1, 2, 3, 4. Pakai nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4. Apa gimana? Kelompok itu langsung konsensus aja. 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 berarti. Dibulatkan, ya. Kalau hasilnya koma, dibulatkan saja. Karena kan kita pakai data asli ya. Kalau yang dicontoh itu kan datanya pakai data yang mudah dihitung tanpa kalkulator. Nah sekarang karena datanya data asli, silakan kalian bisa menggunakan alat hitung. Dan untuk hasil akhirnya, silakan dibulatkan. Ya, hasil akhir dibulatkan saja. Pakai pembulatan. Sudah bisa kan pembulatan dalam matematika? Kalau 0,5 ke atas jadi 1, 0,5 ke bawah tetap. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ya.
Ibu kasih waktu 30 menit. Kalian diskusi bersama teman kelompoknya. Nanti pada saat kalian mempresentasikan hasilnya, hasil sudah ketemu gitu angkanya di angka mana, bisa menggunakan spidol untuk menulis coret-coret. Iya, iya. Kan cuma ada satu ya. Jadi bisa atas bawah atau samping kiri samping kanan. Kerjakan yang kelompok kalian saja. Kelompok 3, iya. Jumlah penduduknya Jumlah penduduknya samping kiri samping kanan. Ibu, Dibagi dua. sama desa ya, Bu? Iya. Pakainya kecamatan. kiri samping kanan kayak gini. Bukan, ini jumlah penduduk kan. Jumlah penduduk ini kan bisa dibagi dua nih. Lor, 40 pemanukan. Oh, iya di garis. Di garis. Bagi dua. Set gitu. Dicoret-coret aja tidak apa-apa. Belinya dulu 5 berapa? 40 viral. 60.000. Yang tidak dihitung indeks konektivitas ya. Karena kan sama pasti setengah 1/2. Ya. Ini yang diambil yang jumlah penduduk metro atau populasi? Mana metro mana? Ini. Yang populasi. Kalau metro itu kayaknya kota bukan ya? Coba dicatat dua-duanya saja. Kalau metro itu kayaknya sih kota ya, kayak misal Jakarta kota metropolitan itu di atas 1 juta, di atas 5 juta megapolitan. Kalau Cirebon itu kan ada dua, ada kota sama ya ambilnya 2 juta. Ambil yang kota. Ya. Jaraknya kan Indramayu berapa, Subang berapa, dan cuma satu berarti. Bukan Indramayu berapa, Subang berapa. Kalau jarak itu Indramayu ke Subang berapa kilo. Yang ada dua itu penduduk. Penduduk Indramayu berapa, penduduk Subang berapa. Kalau jarak kan satu di atas ya. Kalau gravitasi jaraknya juga satu di bawah. Dibagi dua. Kelompok 4 bagaimana? Ada yang ditanyakan? Hasilnya ini. Hasilnya 15.380.628,3 ya. Tiganya nggak usah. Jadi tiganya dihilangin aja, Bu. Ya, pembulatan. Kesimpulannya gimana, Bu? Kesimpulan itu kalian dapat apa? Patrol Hurgelis. Ini titik henti ya? Iya. Kalau gravitasinya sudah dihitung. Kekuatan model gravitasinya. Nah, ini kan ada dua nih. Titik henti sama gravitasi. Yang dengan model gravitasi berapa kekuatan interaksinya. Kalau titik henti ini kan untuk menentukan lokasi ideal. Berarti lokasi idealnya 15. Bener nggak? Jaraknya berapa jaraknya? Jaraknya 19. Ini rumus apa? Ini Ini gravitasi ya? Oh, ini gravitasinya. Berarti ntar deh.
Ini bener apa enggak? Yang ini kata ini gravitasi, yang ini gravitasi. Hasilnya, ini jaraknya kan 19 kilo ya. Masa Iya. 15 juta lebih? Lebih. Coba kita sih. Coba ulang lagi hitungnya. Ulang lagi. 91.000 dibagi ini berapa? Kemudian di akar. Di akar. Hasilnya berapa? Ini nggak nyambung. Oh, bentar. Ini 833. Ini titik henti. Ini gravitasi. Oh, Iya, kan tadi Ibu udah lihatnya atas ke bawah. Berarti dari yang paling sedikit 8. Hurglis. Iya. Berarti titik hentinya 8,5 atau 9 kilo ya. Iya. 9 aja ya, Bu. 9 kilometer dari Hurglis ya. Iya, dari Hercules. Yang paling sedikit Patrol apa Hurglis yang paling sedikit? Oh, patrol. Hercules paling Patrol. banyak. Berarti dari patrol. Ininya gravitasi. Ini gravitasi berarti ditulis di sini. Oke. Patrolnya mana? Berarti bisa hitung. Patrol yang di bawah ya? Iya. 60.000. Berarti ini udah bener ya, Bu? Udah bener ya, Bu? Sudah benar. Tinggal dipindahkan saja dan prosesnya pindahkan ke sini, kemudian kalian tarik kesimpulan. Ya, Bu. Kesimpulan itu dari sarana prasarana kedua wilayah, dari keadaan ekonominya dan daya beli masyarakatnya bagaimana. Kan hampir sama ya. Jadi kesimpulannya begini, daya beli masyarakat patrol sama Hurglis hampir sama. Keadaan ekonominya juga hampir sama, jadi bisa ditentukan dengan titik henti. Apabila mau dibangun sarana pelayanan umum seperti mall ataupun sarana umum lainnya, lokasi idealnya yaitu berada di jarak 9 km dari patrol. Kenapa ngambil dari patrol? Karena patrol penduduk yang paling sedikit, sesuai dengan teori titik henti bahwa penarikan titik henti dari wilayah yang penduduknya sedikit untuk mengimbangi kekuatan interaksi kedua wilayah. Seperti itu. Tadi yang kata-kata Ibu dicatat. Iya, Bu, ini udah dicatat. Apa jatuh kayak daya beli masyarakat apabila ya wis kan Gitu. ya pokoknya itu aja. Ini Untuk kesimpulan bisa lihat dari sini ya. Nih. Ya. itu nanya. Ibu bingung yang ininya Ibu. titiknya kan nggak bulat, Bu. Jadi Iya nggak bu. pembagian hasilnya koma. Hasilnya koma, langsung di akar saja. Misalkan contoh akar 2,5 tuh berapa? Iya, akar 2,5 hasilnya 2,5. Iya. Akar 2,5 berapa? Langsung ditambah 1, bulatkan saja, 54 dibagi hasil tadi. Gitu. Akar 2,5. Pakai kalkulator dong. Midway. Kelompok 3 ya. Sudah ketemu, ada kesulitan? Belum ada. Jadi kan tadinya kan 2,5 ya, tapi tuh di belakangnya jadi 1,5 aja karena di belakangnya tuh masih 5 tuh Bu. Ntar dulu, 2,5 dibulatin jadi 1,5. Tadi kan 1,5. Hasilnya 1,5. Dibulatkan jadi 2. Akar 2. Udah nggak jadi akar yang 2 nya. Yang 2 tuh sudah bulat. Udah 1 tambah 2, jadinya 3 kan otomatis jarak dibagi 3 itu. Iya. 18 dari titik yang paling sedikit dari Indramayu dari 18 km dari
Dari IM-nya bang. 9,5 kalau mau dibulatkan 10. 0,5 ke atas itu jadi 1. Sepuluh kilometer dari mana? Dari Pemanukan. Kesimpulannya gimana? Kesimpulan itu mengamati 2 wilayah ya. Jadi wilayah kalian apa? Indramayu dengan Subang. Lihat ke syarat-syaratnya tuh ya. Keadaan ekonomi Indramayu bagaimana, Subang bagaimana, apakah sama apa tidak, apakah cocok diterapkan titik henti apa tidak, seperti itu. Kalau misalkan ternyata cocok, dapat titik hentinya di mana? Jadi misalkan dapatnya berapa? 24 km. 24 km dari Subang. Alasannya sesuai rumus ya, karena jumlah penduduk lebih sedikit daripada di Indramayu. Jadi apabila mau membangun sarana yang bersifat umum, baik dari pendidikan, kesehatan ataupun lainnya, lokasi idealnya yaitu di tadi. Alasannya kenapa ngambil dari yang paling sedikit? Sesuai teori ya, supaya interaksinya sama-sama kuat. Kalau teori Gravitasi. gravitasi Langsung angka saja. sampai juta-jutaan itu Iya. ngitung apa itu? Buat ngitung apa? Kekuatan interaksinya. Jadi interaksinya seberapa besar? Kalian kan ngitungnya cuma 2 wilayah ya. Nanti bisa dilihat nih dengan kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya berapa hasilnya? Apakah lebih besar apa lebih kecil? Sama hasilnya jutaan juga. Puluhan juta. Berapa juta? 24 juta. Berarti lebih tinggi daripada kelompok yang sana ya, yang patrol Haurgelis itu 15 juta. Patrol dan Haurgelis dalam berinteraksi ternyata lebih kuat orang patrol ke Pemanukan. Bukan, kalian Indramayu ke Subang ya. Ibu ini pakainya di kota Haurgelis apa di daerah Haurgelis pakainya? Wilayah. Kalau kota bukan kota, kalau desa kita juga kecamatan ya. Pakai wilayah yang lebih umum. Daroni dan Aceng selalu berdua di sudut. Besti. Ibu, Iya. Nanti tulis di sini ya. iya Bu. Untuk membandingkan, kalian bisa kirimkan satu temannya untuk bertanya ya. Jadi mengisi kolom. Di situ kan kalian mengerjakan satu kolom saja. Teman yang lain biar kalian tahu gitu interaksi wilayah tetangga itu berapa. Gitu. Satu orang bisa muter tanya ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terus pindahkan. Sambil bawa kertasnya dong.
Ada kesulitan? Tulis ya Bu ini hasil. Iya. Ya. Hasil akhirnya tulis di situ, prosesnya tulis di bawah, ini terakhir kesimpulan. Ada tungtung-tungtung. Ya. Kesimpulannya, dua wilayah tersebut bagaimana keadaan ekonominya, sarana prasarananya, kemudian daya beli masyarakatnya bagaimana? Kan teori titik henti itu bisa digunakan apabila kedua wilayah mempunyai sarana prasarana transportasi yang sama, keadaan penduduk, ekonomi penduduknya sama, dan daya beli masyarakatnya relatif sama. Jadi bukan sama persis ya, relatif sama, itu bisa dipakai. Nah, kalian simpulkan berdasarkan pengamatan kami dari berbagai sumber bahwa wilayah Patrol dan Pamanukan memiliki kesamaan dalam ini gitu. Mempunyai keadaan ekonomi yang relatif sama, seperti itu, sehingga cocok menggunakan titik henti apabila ingin dibangun sarana prasarana yang bersifat umum, baik mall ataupun sarana prasarana umum lainnya, seperti itu. Kekuatan interaksinya begini, atau hasilnya sekian. Gitu. Ibu, ini yang wilayah lain ya juga. Yang wilayah lain. Gimana? Yang wilayah yang tiganya tuh Bu. Iya. Wilayah yang lain diisi, tapi kalian tidak usah prosesnya kalau wilayah yang lain. Kalian tinggal tanya saja untuk membandingkan. Iya. Tinggal pindahkan hasilnya saja. Jadi nanti kelihatan kekuatan interaksi yang paling besarnya di wilayah mana. Kelompok yang lain boleh setuju, boleh tidak ya, berdasarkan pengamatan dari kelompok yang lainnya gitu. Misalkan kalian menolak, tidak sama antara Subang sama Indramayu, kan sosial budayanya berbeda gitu. Tapi apakah sosial budaya itu masuk ke dalam syarat penentuan apa tidak? Ditulis untuk pembanding saja. Tapi nanti yang dipresentasikan tetap milik kalian. Udah mau? Ya. Ini bukan ininya, simpulannya. Pakai bahasa relatif sama saja. Kalau sama itu kan khawatir sama persis ya. Daya beli masyarakat, wilayah Hargulis dan Patrol relatif sama. Begitupun keadaan ekonominya hampir relatif sama. Jadi apabila ingin dibuat dan lainnya, gitu bisa. Iya. Betul. Ditambahkan relatif saja, relatif sama. Silakan simpulkan.
Yang keadaan ekonomi. Kesimpulan dari kedua wilayah. 11. Kesimpulan kedua wilayah. Kesimpulannya 3 poin itu. Ya, bisa dari 3 poin, bisa juga dari yang lainnya. Ekonomi, sarana. Ya, keadaan ekonomi penduduk, sarana prasarana, daya beli masyarakat. Sudah. Gimana? Nggak jadi pakai tab. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Mau dari sininya, Bu. Kesimpulannya, silakan disimpulkan. Silakan simpulkan hasil diskusi dengan kelompok kalian. Ini Bu, isinya satu aja tak Bu, empatnya. Iya, Lihat jarak dan jumlah penduduknya dong. Satu, dua, Emang itu di dari yang lain lihat saja untuk bahan pembanding. foto. Oh, ini mah dikerjain semua sih. Iya ya, Bu. Iya. Dia mah ngejek naik papan. Iya, betul. Terus muter ya. Yang kalian kerjakan sesuai kelompoknya saja. Yang lain tinggal lihat dari kelompok lain hasilnya berapa sebagai bahan pembanding. Nanti kan bisa kelihatan nih, ternyata yang paling kuat interaksinya yang mana dengan model gravitasi. Foto. Akan digoreng ya kita gilapkan. Bukan sama ya, tapi relatif sama. Bukan sama persis. Kalau untuk sama persis pasti tidak ada satu wilayah dimanapun yang ekonominya sama persis gitu ya. Tapi relatif sama. Sarana prasarana dan transportasinya relatif sama. Sudah sampai mana? Kesimpulan ya, tinggal kalian menyimpulkan hasil diskusi dengan kelompok kalian. Kalau sudah selesai, kalian presentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian. Kita diskusikan bersama dengan kelompok lain gitu di depan, dipresentasikan hasilnya. Ini tuh yang nomor 1 antar kota kan, yang apa? Yang Indramayu sama Subang. Iya. Ini kelompok 1 kayaknya salah gitu. Data penduduk ininya yang sebenarnya kayaknya pakai kecamatan. Soalnya Bisa cuma jadi, ratusan bisa jadi. Ya sudah, nanti tidak usah diulang, biar nanti kita koreksi bersama-sama gitu. Kalau misalkan isinya keadaan ekonomi penduduk Cirebon dan Indramayu berbeda karena ini kayak gitu. Iya. Ya, bisa dicari, digali informasinya dari berbagai sumber. Banyak. Kalau dari ekonomi kayaknya Cirebon lebih bagus ya. Silakan kalian
Silakan kalian cari informasi dari berbagai sumber saja. Nah, yang diamati kan bukan ekonomi saja, sarpras juga, daya beli masyarakat juga, seperti itu. Pengembangan dalam pertanian ini emang kalau industri Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Ya? Keadaan perekonomian Indramayu dan Subang Relatif sama. perekonomiannya dicari di mana itu? Ya, Gak usah. kayak gini aja. Dari sumber yang kami cari gitu, berdasarkan informasi dan sumber yang kami cari, keadaan perekonomian di Indramayu dan Subang relatif sama, kemudian daya beli masyarakatnya juga relatif sama, sehingga pada saat perhitungan titik henti ini bisa dipakai, dan hasilnya apabila ingin dibangun sarana prasarana yang bersifat umum seperti mall, industri ataupun fasilitas umum lainnya, ini ada di lokasi idealnya di sekian meter dari wilayah mana gitu. Seperti itu. 5 menit lagi ya. Sudah selesai sampai mana? 5 menit lagi. Waktunya habis untuk mempresentasikan dan menyajikan hasil kalian. Iya beli. Belanja modal anjingnya. Kalau Cirebonnya 12. Daya beli. Daya beli. Kayaknya kalau daya beli masyarakat Indonesia semuanya hampir sama ya. Konsumerismenya tinggi. Tinggi. Hanya ekonomi saja yang berbeda-beda. Ada wilayah yang ekonominya sudah cukup bagus, ada yang masih rendah. Nah itu kan dari 3 faktor ya. Dari 3 itu kalau misal 2:1 berarti kalian ambil yang 2-nya saja. Isi daya beli Ada spidol yang nyala nggak ini?
Patrol Haurgelis, patrol Pamanukan ya. Kayak gini aja. Ya, bisa cukup. Pamanukan. Manukan. Kita mau Pamanukan. Ini punya siapa? Ini udah selesai? 1 menit lagi, 11.30. 30 menit terakhir untuk mempresentasikan. Dari berurutan saja ya, dari kelompok 1. Sudah? Relatif sama. Kalau sama kan khawatir sama persis gitu. Kalau cari yang sama persis kan agak susah. Relatif sama. Untuk Berapa kilo? Mungkin Subangnya Subang Kota, dari Indramayu Kota ke Subang Kota. Oh iya, lebih gede. Indramayu Kota. Kalian apa? Indramayu Cirebon, lebih dekat. Dekat banget, soalnya Indramayu Kotanya kan dekat dengan kota Cirebon. Kalau dari Google Maps itu titiknya itu pada saat kalian cari Indramayu, titiknya ada di Indramayu Kota. Makanya Indramayu Kota ke Cirebon Kota itu dekat, di bawah 5 kalau nggak salah ya. Berapa kilo? Segituan. Lebih jauh antara Indramayu Subang, karena Subang kotanya ada di sana, agak dekat ke Lembang. Sudah selesai? Ya, silahkan kelompok 1 untuk menyajikan hasil yang sudah kalian amati dari berbagai sumber dan yang sudah kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Silahkan. Kalau mau nulis-nulis, silahkan ya. Kalau mau nulis angkanya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan Kelompok 1. hasil diskusi kami tentang Diskusi dan hitungan ya. kekuatan interaksi wilayah. Dituliskan saja angkanya hasilnya. Sok pakai spidol yang mana? Angkanya dituliskan, hasil akhirnya berapa? Biar teman-teman yang lain bisa nyimak. Ya itu dihapus saja. Sambil menyajikan, sambil ada yang nulis ya. Interaksi teori Spidolnya ada yang nyala nggak? Kalau nggak ada yang nyala, nih Adi ngisi di. Terima kasih. Udah dibacakan saja. Dibacakan. Yang lain juga sudah mencatat hasilnya ya. Sok dibacakan saja. Diketahui penduduk Indramayu berjumlah 1.719.000. Diketahui penduduk Subang berjumlah 127.765. Jarak Indramayu ke Subang berjumlah 96,31 kilometer. Saling membangun gelombang atau apa itu mungkin ya Lagi diisi nanti biar kelompok yang lainnya. Hasil akhirnya saja. Hasil akhirnya itu 24 km dari kota Subang. Karena kota Subang ini penduduk kota Subang ini sedikit. Jumlahnya lebih sedikit daripada Indramayu ya. Lebih banyak Indramayu. Sehingga penentuan titik hentinya ditarik dari kota Subang. Berapa kilometer? 24 km dari kota Subang apabila ingin dibangun sarana pelayanan umum baik dari kesehatan, pendidikan ataupun sarana umum lainnya. Seperti itu. Menurut pengamatan kelompok kalian, apakah mempunyai ciri-ciri yang sama antara Indramayu dan Subang? Relatif sama, ya. Jadi bisa menggunakan teori titik henti. Gitu. Walaupun kalau dari sosial budaya itu agak ada perbedaan ya, karena memang perbatasan, Subangnya lebih cenderung ke Sunda, Indramayunya lebih cenderung ke Jawa. Namun kalau sosial budaya tidak masuk ke syarat untuk penentuan titik henti, jadi bisa digunakan. Begitu hasilnya. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Amar? Kayaknya jumlah penduduk yang kota Subang kayaknya salah. Soalnya kalau kayak ke penduduk kecamatan. Kecamatan. Soalnya Indramayu aja kan tadi 1, berapa juta. Bisa dikonfirmasi? Pas kita searching di Google ya, kota Subang itu emang penduduknya sedikit. Di sini Kabupaten Subang semuanya, semua kecamatan nih udah ditulisin jumlahnya tuh
Hasilnya tuh 1.546.000. 1.546.000. Kalian dapatnya berapa hasilnya? 100 ribu. 100 ribu. Kalau 100 ribu memang biasanya kecamatan. Kalau untuk desa itu di bawah 100 ribu. Kalau untuk kabupaten itu juta. Ya, bisa jadi ada kemungkinan salah ngambil data. Nanti bisa dikoreksi bersama-sama ya. Hasil sementara seperti itu. Tadi Subangnya berapa? 1 juta. Indramayunya? 1.700.000. Lebih besar mana? Tetap lebih besar Indramayu. Subang tetap lebih sedikit ya. Cuma ada perbedaan di angka saja. Nanti bisa dikoreksi dan bisa dibenarkan nanti. Perbedaan sumber saja. Sama salah ngambil harusnya mengambilnya satu kabupaten. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Cukup? Kalau cukup untuk mempersingkat waktu dari kelompok 1 bisa diakhiri, nanti lanjut ke kelompok 2. Silahkan ditutup. Sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beri aplaus dulu. Ya. Terima kasih. Kelompok 2 silahkan. Untuk pengambilan data perhatikan sumbernya ya. Sumbernya tahun berapa, terus websitenya apa. Kalau lebih valid itu dari BPS, Badan Pusat Statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, materi pembahasannya yaitu interaksi kota. Diketahui jumlah penduduk Indramayu yaitu 1.719.000. Panjangan lah briefingnya. Sebutnya yaitu 2.603.924 dibulatkan menjadi 2.700.000. Ya. Terus jarak dari Indramayu ke Cirebonnya yaitu 54 km. Ditulis jumlah penduduk sama hasilnya. Pelajaran setelah ini apa? PPJOK. PJOK 1 jam 2 jam? 1 jam. Barangkali ini terlalu melebar, nanti Ibu minta motong dari PJOK saja. PJOK sama apa? PAI-nya Ibu Haji. Sekarang mari kita lihat penghitungan titik henti. Indramayunya 1.719.000, Cirebon lebih banyak ya? Iya. 2.700.000. Jadi nanti sudah kelihatan kalau untuk pengambilan titik hentinya ditarik dari Indramayu ya, sekian kilometernya berdasarkan hasilnya. Titik hentinya yaitu 8 km
dari Indramayu. Sekarang mari kita lihat cara penghitungan teori gravitasi. Hasilnya berapa? Dikasih ruang 18 km ya. 18 km dari Indramayu. Apresiasi luar biasa untuk anak-anak kelasnya Bu Ambar. Gimana? Minta apa jus? Boleh. Bu Ambarnya aja Pak kalian, kalau kalian mah wow. Emaknya aja yang terakhir. Berapa hasilnya? Langsung hasilnya saja. Iya, biar lebih cepat. Barangkali ada yang bertanya, kayaknya Amar sudah siap pada pertanyaan. Amar itu teliti. Sama telitinya kayak Risma. Jadi hasil teori gravitasinya yaitu itu ya teman-teman. Bisa lihat 828 juta 915. Iya, kesimpulannya silahkan dibacakan. Kesimpulannya, untuk keadaan ekonomi penduduk antara Indramayu dan Cirebon, dalam sektor pertanian lebih tinggi Indramayu dibanding Cirebon karena Cirebon tidak memiliki wilayah pertanian karena kecilnya wilayah administrasi. Kemudian dari poin sarana dan prasarana di daerah Cirebon lebih memadai dibanding daerah Indramayu. Kemudian daya beli masyarakatnya lebih relatif sama, jadi nggak ada perbedaan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalian tahu nggak kalau misalnya Indramayu itu lagi sedang proses pembuatan mall? Iya tahu. Tahu. Tapi belum jadi juga. Iya, belum jadi sampai sekarang. Lokasinya tahu kan? Ada di mana? Tahu, dekat kota ya. Nah, menurut kalian, setelah kalian hitung, itu ada di angka 18 km. 18 km dari kota Indramayu itu kira-kira posisinya di mana? Di daerah mana? Apakah cocok dengan pembangunan yang sekarang? Tidak ya. Itu kayaknya terlalu dekat dengan kota. Terlalu dekat dengan kota, dan kembali lagi kalau untuk pembangunan itu kan lebih memilih ke tanah yang layaknya di mana. Kadang-kadang walaupun kita tahu lokasi idealnya di mana, tetap saja kondisi lahan sekitar juga menentukan. Seperti itu. Amar, ada yang ditanyakan, Mar? Tentang mall. Oh iya, pertanyaannya sudah diwakilkan sama Ibu katanya. Semoga mallnya cepat jadi ya, biar kita biar kita jalan-jalannya tidak usah lintas kabupaten gitu. Jadi nanti kan bisa masuk ke anggaran bisa masuk ke daerah juga pendapatannya. Itu untuk mempersingkat waktu, segera ditutup dan lanjut ke presentasi kelompok 3. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya, sekarang kelompok 3 silakan. Yang lainnya simak. Kelompok 3 menghitung daerah apa atau wilayah apa? Patrol Pamanukan ya, lebih dekat dengan kita.
Patrol ada di dekat kita nih, sekian kilometer, dekat banget. Berarti Kecamatan Patrol ke Kecamatan Pamanukan, beda kabupaten namun berdekatan, tetangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tidak regulasi antara patrol dan pamanukan. Jarak patrol dan pamanukan adalah 19 km dengan jumlah penduduk patrol yaitu 60.462 jiwa dan penduduk pamanukan yaitu 58.704 jiwa. Kemudian menghitung titik henti. Bisa Langsung saja, dibacakan saja. Iya. Jadi jumlah titik hentinya itu ada 10 km dari Pamanukan karena Pamanukan yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari patrol. Teori gravitasinya 9.832.26. Simpulannya, Kesimpulannya adalah berdasarkan analisa kelompok kami, wilayah patrol pamanukan relatif sama di bidang ekonomi, sarana dan prasarana, serta kepadatan penduduk dan daya beli masyarakat. iya. Ada yang ditanyakan nggak dari kelompok lain? Enggak. Nani, jelas. Langsung ke kelompok 4. Ditutup aja. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya. Iya, kelas besar. Kecil. Oh, jangan. Stop bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori titik henti dari wilayah patrol dan wilayah Hercules. Oh iya. Titik Oke, jadi jarak antara wilayah patrol dan Hercules adalah 19 km. Terus jumlah penduduk di daerah patrol ada 60.462 jiwa. Terus jumlah penduduk di daerah Hercules ada 91.833 jiwa. Titik henti antara wilayah patrol dan Hercules itu ada 9 km dari arah patrol. Kenapa ngambilnya dari arah patrol? Karena jumlah penduduk patrol lebih sedikit daripada jumlah penduduk wilayah Hercules. Terus teori gravitasi antara wilayah patrol dan Hercules itu 15.380.628. Ya. Jadi kesimpulannya adalah daya beli masyarakat wilayah Hercules dan wilayah patrol relatif sama. Keadaan ekonomi juga relatif sama. Apabila ingin membuat mall atau bangunan industri lainnya di wilayah Hercules dan patrol, titik idealnya adalah 9 km dari patrol karena menurut teori pengambilan wilayah diambil dari jumlah penduduk yang terkecil.
Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ini wilayah yang kita amati dekat sekali dengan kita dan sesuai dengan kondisi saat ini ya. Jumlah penduduknya diambil dengan jumlah penduduk kondisi saat ini, jaraknya juga saat ini. Ya, ada yang ditanyakan? Risma? Kenapa Orgelis itu jadi pusatnya? Kayak orang patrol, orang hajatan pasti ke Orgelis. Kayak kenapa Orgelis jadi pusatnya? Padahal pasti ada titik hentinya di wilayah tertentu. Kenapa harus Orgelis yang jadi pusat? Padahal ada titik henti. Mungkin karena di wilayah Orgelis ada banyak kayak kafe, terus Bisa tempat nongkrong, ke Sarpras ya. muda kayak gitu. Jadi yang Banyak kuliner. Iya. juga ada sarana dan prasarannya juga mungkin makanya di wilayah Orgelis. Terus anak muda atau anak muda atau ya mungkin atau anak muda ingin apa ya? Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Lebih ke ini ya. Itu jadinya menujunya ke Orgelis. Lebih ke sarana prasarana. Sarana prasarana ada beberapa yang tidak dipunyai patrol tapi ada di Orgelis. Contohnya yang tidak ada apa? Ibu aja nggak tahu mixu. Mau minum-minum gitu ya? Ya bisa mixu. Terus yang paling menonjol yang terlihat itu apa? Kolam renang, terus juga stasiun itu. Stasiun berarti tempat pemberangkatan kereta ya? Ya, alun-alunnya satu, alun-alun lebih besar. Yang kedua punya stasiun juga. Kalau dulu ke Jogja itu pakainya bus, kalau sekarang pakai kereta itu lebih cepat. Bahkan ke Bekasi pun itu kan bisa pakai kereta ya. Lebih enak pakai kereta itu. Selain alun-alun, stasiun, tadi mixu juga bisa. Jadi itu larinya ke sarana prasarana yang lebih menunjang daripada di patrol seperti itu. Dan Orgelis itu lebih dekat perbatasannya daripada patrol ya. Kalau patrol kan kesananya masih ada Sukra, masih ada Sumur Adem. Kalau Orgelis itu dekat sekali, tinggal Gantar, terus langsung lewat Subang. Gitu. Jadi banyak diapit dari dua wilayah. Seperti itu. Terima kasih kelompok terakhir atas presentasinya. Silakan ditutup. Terima kasih sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah loyo? Sudah loyo? Apa masih semangat? Masih ingat nggak nih? Coba untuk ngecek konsentrasi kalian masih ingat nggak? Salam geografi. ayo, cek konsentrasi kalian. Cek konsentrasi. Salam geografi. Masih belum kompak. Ada yang lestarikan budaya, ada yang lestarikan bumi, bumiku. Coba. Salam geografi. Nggak pakai kan. Lestari bumiku. Salam geografi. Iya. Oke, terakhir kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, Nani, silahkan kesimpulannya. Setelah kita mempelajari teori titik henti, kita juga dapat mengetahui penempatan lokasi ideal fasilitas umum di antara dua wilayah. Iya, bisa menghitung titik henti. Ada yang mau menambahkan? Selain kita bisa menghitung lokasi ideal dari dua wilayah, kita juga bisa menghitung apa lagi? Kekuatan interaksi ya, seberapa kuat wilayah tersebut. Nah, dari hasil yang tadi kalian sudah keliling ke masing-masing kelompok, mana yang paling kuat? Yang paling besar angka interaksi dengan model gravitasinya? Kelompok mana yang paling kuat? Yang paling besar? Indramayu, Cirebon. Berapa hasilnya? Indramayu Cirebon ternyata lebih kuat seperti yang kalian alami ya. Kalian lebih sering ke
Ke Cirebon. Untuk apa? Untuk jalan-jalan, ke CSB, ke nonton. Yang kedua, yang terbesar kedua wilayah mana? Indramayu, Subang. Sama ya, bisa untuk ke rumah sakit juga, untuk jalan-jalan, hiburan, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi yang akan datang, yang akan dibahas yaitu usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota dan dampaknya. Kalau tadi kita sudah menghitung kekuatan interaksi dan menghitung titik henti, materi berikutnya yaitu dampak perkembangan masyarakat kota terhadap desa dan kota serta usaha pemerataan pembangunannya di desa dan kota. Nanti minggu depan kita ulangan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, pas ya, waktunya sudah habis. Sampai ketemu minggu depan. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga di antara kalian ada calon-calon miliarder, ada calon-calon, amin, ada calon-calon pengusaha yang nantinya akan mendirikan fasilitas umum, amin. Sehingga kelak nanti kalian bisa menerapkan teori ini. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kalian ya. Ya, LKPD silakan dikumpulkan di depan. Ini